mereka. Ini tanpa proses. Aduh, memang luar biasa. Hai guys, jumpa lagi kita di Bisikan Hati, bincang asik dengan hati. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Raja Tambah. Apa kabar Amang? Aku manggil Amang ya. Iya. Apa kabar Amang? Sehat, tenang, sehat. Jadi Karena selalu minum madu, ya. Waduh, sehat. luar biasa, keren. Nah, kita memang akan berbicara banyak nih tentang madu ya Amang ya. Kenapa sih Amang memilih madu, budidaya madu ini? Apa yang menjadi latar belakang Amang membudidayakan? Awalnya kita sebenarnya hanya untuk melestarikan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Orang tua kita dulu rajin menanam pohon di sekitaran perladangannya, yang utamanya daerah-daerah pinggiran sungai. Ya. Mungkin awalnya dia berpikir supaya jangan terjadi longsor. Ya, Jadi setiap kita berpikir bagaimana supaya kayu-kayuan yang dia tanam dulu jangan ditebang. Jadi ketemu dengan kawan yang sudah bertahun-tahun beternak lebah, dan dia juga ada lembaganya, itu lembaga ilmi atau dikatakan inspirator lebah madu Ilmi Indonesia. itu apa Amang? Inspirator lebah madu Inspirator Indonesia. Mereka cerita dengan saya dengan konsep tidak merusak alam, tapi mendapatkan hasil dari alam atau dari hutan itu yang sangat menjanjikan. Karena memang kalau kita beternak madu, alamnya dulu diperbaiki. Maka di lembaga inspirator lebah madu Indonesia ini ada dikatakan gertakanlah, katanya, gerakan tanam pakan lebah. Ketika alam itu sudah bagus, pasti beramal alam, beramal madu. Begitulah konsepnya. Jadi saya coba, ini sudah jalan 2 tahun. Ternyata apa pengalaman mereka itu terjawab. Karena madu itu di pasar cukup mahal. Iya, betul. Cukup mahal dan menjanjikan. Dan pekerjaan kita itu juga beramal bagi orang yang mengkonsumsi. Karena kita sudah ikut juga membuat saudara-saudara kita menjadi sehat. Karena berbicara madu, ya salah satunya adalah obat. Kalau bisa kita mengkonsumsi madu itu setiap hari 1 sendok, 1 sendok per hari, pasti stamina kita kuat dan kita tahan terhadap penyakit. Karena apa yang kandungan di dalam madu itu, yaitu pembunuh bakteri, pembunuh virus, dan ada nutrisi-nutrisi yang sangat bagus di dalamnya untuk kesehatan kita. Oh ya, itu khasiatnya ya Mang ya, untuk stamina. Selain untuk stamina, ada lagi nggak untuk apa Mang? Ya, artinya karena dia kandungan antiinflamasinya itu tinggi di dalam madu, sebenarnya cukup bagus untuk mencegah batuk. Oh, Sangat berarti bagus banget ya buat anak-anak ya Amang ya? Untuk anak-anak pun bagus, untuk dewasa pun bagus. Mengingat
kita dulu Samosir ini belum mengenal apa itu madu trigona. Iya benar. Nah, madu trigona ya sekarang sudah ada kita budidayakan di Samosir. Tempatnya di Hutan Lubapoki, Desa Sejambur. Yang di sana sudah ada 3 jenis trigona yang sudah kita coba budidayakan. Ternyata dia sudah bisa beradaptasi dengan alam Samosir. Yaitu jenis Lebiseb, yang kedua Itama, ketiga Toracika. Jadi madu ini bagi kesehatan, kecantikan. Kecantikan juga iya, ya, penting ini. Iya. Buat perempuan-perempuan suka Iya, itu. Karena mengkonsumsi madu jenis trigona ini bisa memperlambat ketuaan. Yang mana itu Amang? Di sini yang mana? Ini yang trigona yang 2 ini. Oh iya yang trigona. Ini jenis lepi, ini jenis tora. Oke. Nah, kan warna madunya beda, tapi rasanya sama ini. Oh, rasanya sama. Iya, sama, hampir sama. Tapi khasiatnya sama juga. Khasiatnya sama. Oke. Khasiatnya sama. Oke, nah. Dan ketika ada pun cerita propolis, selama ini kita nggak tahu propolis itu dari mana sumbernya. Padahal sebenarnya sumber propolis itu adalah dari sarang lebah trigona. Oh itu ya? Iya, sarang lebah trigona itu bersumber dari resin. Bicara resin itu kan getah kayu-kayuan. Jadi getah kayu-kayuan lah yang dikumpulkan oleh lebah trigona itu, dan mereka racik mungkin beberapa jenis getah, itulah yang dijadikan sarang dan kantong madu. Kantong madu itu artinya sudah dibungkus dengan propolis. Sudah dibungkus dengan propolis, maka jauh lebih bagus kualitasnya untuk kesehatan madu trigona ini. Jadi saat ini memang madu trigona ini sangat tren di Indonesia. Sudah banyak kawan-kawan kita yang beternak trigona ini dan sudah banyak berhasil. Gitu. Amang sendiri sudah berapa lama sih membudidayakan lebah ini? Budidaya lebah, kalau kami di sana sudah jalan 2 tahun. Sudah jalan 2 tahun. Nah, kami bentuk suatu kelompok di sana, yaitu kelompok sadar wisata O2. Jadi kenapa kami berpikir ke O2? Awalnya bukan cuma madu sebenarnya yang dihasilkan ketika kita melestarikan alam. Jadi oksigen pun bagus ketika alam kita lestari. Maka kami berkesimpulan membuatkan, karena kami beternak lebah di sana, ya kami buat nama kelompok itu adalah kelompok sadar wisata O2. Ya guys, jadi Bapak Raja Tamba ini dia sudah hampir 2 tahun ya Amang ya? 2 tahun. Sudah 2 tahun membudidayakan lebah ini. Nah, pengen tahu keseharian dari Bapak Raja Tamba, ini profilnya. Salah satu indikator bahwa kondisi lingkungan sekitar masih lestari adalah keberadaan lebah madu yang hidup di daerah itu. Menyadari hal ini, pada tahun 2021 lalu, Raja Tamba pun mulai mencoba untuk membudidayakan lebah madu, sekaligus menangkap peluang yang menguntungkan pada berkah hutan yang dimilikinya. Pengetahuan pengelolaan berbasis konservasi dijadikan modal utamanya, dan momentumnya berawal ketika pandemi, di mana pada saat itu, orang-orang butuh senyawa fitonutrien yang terkandung pada madu untuk kesehatan. Di usianya yang tidak lagi muda, Raja Tamba justru masih punya tekad yang kuat untuk menjadi petani lebah madu yang berkelanjutan, karena baginya, hutan dan lebah adalah jalan menuju sejahtera. Lewat ilmi atau inspirator lebah madu Indonesia, keinginannya untuk mengembangkan pangan dari aspek kebermanfaatan lebah pun mulai digagas. Ia mulai membangun jaringan sesama penekun lebah madu, hingga kemitraan yang menyasar pada produk yang potensial dari sisi bisnis. 2 tahun berjalan, skema tersebut membuahkan hasil. Beberapa wisatawan bahkan mengunjungi ternak lebah miliknya. Tentu saja hal ini cukup memuaskan, karena bisa menerobos anggapan yang memandang desa hanya sebagai tempat istirahat. Jadi di Desa Sejambur Lumban Poki itu di situ ya Amang ya, mulai dari pembudidayaannya, prosesnya juga di situ ya Amang ya? Iya. Berarti Amang nggak sendiri ya di situ ya? Enggak sendiri. Kami kelompok sadar wisata lah yang mengelola lebah madu. Oke, nah dari hasil ini Amang berapa rata-rata penjualan dari madu ini Amang per bulannya?
sebenarnya belum bisa kita buatkan rata-rata Ya. karena penghasilan tahun lalu bisa berbeda dengan tahun ini. Iya, benar. Artinya madu ini ketergantungan dengan cuaca. Oh, Ketika berkepanjangan musim hujan, heeh. panen madu pasti akan Hambat ya. terhambat. Oh, pengaruh ya? Pengaruh karena lebah kita itu kok musim hujan dia nggak keluar cari pakan, jadi mereka memakan madu yang sudah disimpan di dalam sarang. Iya. Jadi memang kalau banyak kemarau ya lumayan lah, madunya Iya, iya. pun berlimpah begitu. Iya, iya. Nah, jenis lebahnya sendiri kalau di Samosir ini apa ya? Yang ada murni di Samosir dulu yaitu Apis terana, dikatakan kalau di sini ranggiting atau daldal. Yang kedua Apis dorsata. Apis dorsata itu kalau bahasa lokalnya di Samosir yaitu harinuan yang dia hidupnya menggantung di dahan-dahan pohon. Jadi memang kok Apis dorsata ini nggak bisa kita budidayakan, tapi bisa kita lestarikan. Memang dari dulu orang seringnya dipanen Apis dorsata itu tadi atau harinuan itu dengan cara membakar, dibakar induknya. Setelah induknya habis terbakar baru madunya diambil. Jadi setelah kami bergabung di Lembaga Inspirator Lebah Madu Indonesia, kami dibimbing bahwa Apis dorsata itu tidak harus dibakar untuk panen, melainkan masukan dari mereka. Ya kita pakai alat pelindung diri, baru cara pemanenannya madu itu jangan dihabiskan. Madu jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Jadi harus ditinggali. Jadi ketika ditinggali, mereka akan bertahan di suatu tempat, tidak berpindah-pindah. Si lebah ini. Si lebah ini. Oh, oke. Itulah yang dikatakan panen lestari, tanpa membunuh, tapi ya kita harus memakai alat pelindung diri untuk memanennya. Jadi lebah kita itu bisa lestari. Iya. Katanya kalau rasa dari madu ini juga tergantung di mana lebah itu di ini ya, Amang, di budidayakan. Seperti itu ya, Amang. Sebenarnya tidak tergantung di mana dibudidayakan. Oh, tidak. oke. Rasa madu itu tergantung pada nektar yang dikumpulkan oleh lebah. Nektar itu adalah cairan bunga yang berada di kelopak bunga itu, dan itulah diambil lebah dan mereka mengumpulkan di dalam sarangnya dan memfermentasinya dengan enzim-enzim yang ada di perutnya. Jadi menurut orang-orang peneliti memang setelah nektar bunga itu diambil oleh lebah dari bunga, dia akan dibawa ke sarang. Setelah di sarang dikeluarkan lagi dari perutnya. Jadi beberapa lebah akan berkerumun memasukkan enzim-enzim ke dalam nektar bunga itu tadi, baru disedot lagi, dimasukkan lagi ke dalam sarang. Jadi nanti sarang itu setelah udah penuh, baru mereka tutup atau menyegelnya. Jadi difermentasilah di situ beberapa lama. Jadi karena memang prosesnya ada katanya madu muda, ada madu tua. Oh, gitu Jadi ya? iya. Jadi madu muda itu biasanya kalau saya dulu lebih suka dengan itu. Oh, madu muda ini. Karena nengok warnanya, warna sarangnya masih putih begitu, dan warna madunya pun agak kuning cerah. Perasaan kita itu sebenarnya yang lebih bagus, ternyata tidak. Oh, gitu ya? Iya, pengalaman kawan-kawan, kalau dia sudah difermentasi di dalam sarang, berarti lebahnya sudah buat segel. Itulah yang sudah layak dikonsumsi. Jadi artinya kalau madu itu tadi masih belum disegel, itulah yang dikatakan madu muda, belum terpenuhi sebenarnya syarat daripada kualitas madu. Jadi mungkin kita coba dulu aja kali ya, Amang ya.
Madunya mana yang kira-kira? Silahkan nih cicipin. Ini udah madu yang sudah kita fermentase, ini udah madu herbal, sudah tidak madu murni lagi. Ini sudah kita fermentase dengan akar pasak bumi. Ini akar pasak bumi. Jadi ini menambah kesehatan, dan kata-kata teman yang sudah menguji coba bisa meredam bibit-bibit kanker. Oh ini ya? Iya. Oke. Saya pikir selama ini madu ini satu loh warnanya, ternyata beda ya? Beda. Karena madu ini artinya satu pun binatangnya, warna ini bisa tergantung pada sumber nektar yang dikumpulkan. Dan ini nggak ada kadaluarsanya ya? Kalau madu, karena dia antibakterial, dia antiinflamasi, jadi dokter pun mengatakan tidak ada sebenarnya kalau masa expirednya. Soalnya madu ini perawatannya jangan di tempat yang panas, di tempat yang sejuk lah dia. Jadi dan tertutup, ya? Dan tertutup rapat. Jadi itu bisa tahan sampai kapanpun lah gitu ya. Iya. Kita coba yang mana nih? Rekomendasinya yang mana nih, Amang? Kalau aku direkomendasikan maunya dicoba semua. Aduh. Jadi artinya bisa membedakan yang mana. Oh, ini jenis madu lebah ini begini rasanya, jenis lebah ini begini rasanya. Nah, yang untuk kecantikan deh, Amang. Yang untuk kecantikan ini. Wih, oke, biar cantik terus sama nih. Coba sedikit ya. Itu jenisnya madu Toragica. Trigona Toragica. Ya, belum lagi. Ini bisa ditaruh di muka nggak sih langsung ini, Amang? Bisa. Bisa ya? Obat luka cuma bagus. Oh ya? Iya. Luka apa? Misalnya luka bakar gitu, Om? Ya, luka bakar pun bisa, luka tersayat. Maka kalau kayak untuk ini? orang-orang yang baru selesai operasi, sangat bagus mengkonsumsi langsung madu Trigona ini. Di lukanya langsung bisa langsung sekalian dikonsumsi. Iya. Enak loh, Amang. Ya, enak. Serius enak. Ya, memang Oke, enak. saya lihat ini ya kayak, bukan saya lihat, saya rasa tuh kayak ada nanasnya, benar gak sih atau gimana ya? Enggak, memang Trigona ini ada rasa asamnya. Ah, benar. Iya, makanya saya bilang kayak nanas. Beda. Kan? Jadi kalau cerana nanti Ibu nikmati pasti dominannya ke manis. Iya. Ini hampir sama rasa yang dua ini, padahal binatangnya ini berbeda. Iya. Ini jenis lepi. Lepi ya? Iya, jenis lepi set. Ini sebesar nyamuknya, induknya ini. Nyamuk kecil banget ya? Iya. Tapi kalau dicampur nggak mungkin ya? Dicampur ini? Jangan dicampur dulu. Jangan campur ya? Biar tahu rasanya gimana. Aku coba ya, nggak apa-apa. Iya. Sedikit lagi ya. Iya. Beda. Ada asamnya kan? Tapi asamnya tetap juga ada. Kayak apa ya? Sih lupa deh. Ya, asam Jawa gitu lah. Iya, ada asam Jawa ya. Enak ya? Dua-duanya enak. Kalau disuruh milih, mendingan dua-duanya udah dibeli. Jadi yang dominan manis ini, Bu. Inilah madu habis kerang. Jadi dominannya ini manis. Manis ya, ini dominan manis ya. Iya. Kalau khasiat sama ya, Amangnya ini semua sama khasiatnya. Sama. Cuman dosisnya yang ada berbeda. Dosisnya. Maksudnya dosisnya gimana? Artinya antiinflamasinya, kadar proteinnya, kadar hidratnya kan, di situ yang apa. Kalau habis sudah pasti manis. Oh iya benar. Iya, manisnya. Nah, bagi kalian pengen nih mengkonsumsi madu dari Samosir, hubungi Bapak Raja Tambah. Kalau pemasarannya sendiri bagaimana nih, Amang? Kok pemasarannya masih, artinya sampai sekarang kita belum jualan.
Tapi masih konvensional ya, masih sudah ada konvensional. pembeli gitu. Tapi Jadi, kalau misalnya dia di ini Amang ada nggak di outlet-outlet, entah di satu tempat di ada gitu bisa kita beli, bagaimana Amang? belum ada Belum sampai ya. sekarang. Artinya ketika butuh masih kita dihubungi karena Oke. masih terbatas, Bu. Iya, iya, Masih ya. terbatas. Ya, oke, jadi kalau kalian mau membeli langsung hubungi Bapak Raja Tambahan. Nomor teleponnya di bawah ini. Oke, Amang, ini saya lihat ada juga nih. Ini apa ini, Amang? Ini seruangi, Bu. Oke, jadi selain madu, Amang juga budidaya Budidaya Minyak serewangi, iya, dan serewangi. mengolah sekalian langsung jadi langsung. minyak. Ini hasilnya apa ini, Amang, serewangi? Serewangi ini sebenarnya 1000 manfaat. 1000 manfaat. Pertama, ini bisa aromaterapi, menghapus jamur kulit, anti nyamuk alami, Ya, banyak untuk sekali ya hasilnya. untuk kebas-kebas atau bila kita capek-capek gitu. Jadi ini bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa. Iya, iya. Jadi untuk pencegahan masuk angin, Masuk anginnya. ya, mengatasi luka bakar Bisa juga. bisa. Gigit nyamuk juga bisa ya di Iya, nyamuk, ya luka, gatal-gatal. Tapi jangan gatal alergi. Kalau Oh, gatal oke. alergi tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, kalau ini kalau yang ini mungkin sudah pemasarannya sudah ada di outlet-outlet ya, Amang. Udah. Kalau ini memang syukurlah, Bu. Kalau untuk Serewangi sampai saat ini belum ada kendala karena ada 3 provinsi yang sudah artinya menetap per bulan untuk kebutuhan mereka. Ada ini ke Sulawesi, ada yang di Kalimantan Timur, ada ke Bogor. Padahal Bogor itu yang pertama Indonesia budidaya serewangi. Tapi mungkin dari segi rasa manfaat yang dirasakan mereka, jadi mereka seperti Bogor itu 5 kilo itu per bulan. Jadi ini unik gitu. Berarti Serewangi Samosir itu unik di mata orang lain. Karena Bogor itu ya daerah budidaya itu wangi, tapi ya dari Samosir kadarnya agak tinggi. Kadar apanya tuh? Kadar citronellanya agak Oke. tinggi yang dari Samosir, di atas dari 48. Artinya naik dari 48 itu kadar citronella. Oke. Kita balik ke madu lagi nih, Amang ya. Kalau Samosir sendiri kan memang kalau lebah dan madu tuh belum terlalu banyak yang untuk membudidayakannya ya, Amang ya. Nah, menurut Amang sendiri kira-kira madu ini bisa nggak, atau ya madu lah kita bilang, bisa menjadi produk unggulan dari Samosir nggak nih, Amang? Sebenarnya kalau serius ya mau petaninya, yakin saya pasti bisa. Artinya bisa mensuplai Sumatera Utara. Oh, Karena Samosir kita itu masih banyak loh lahan yang terlantar seperti di pinggiran Danau Toba di Pulau Sumatera itu. Artinya terlantar dan terbakar setiap tahun. Jadi mungkin ini asumsi saya ya, Ibu. iya. Mungkin kalau semua pinggiran Danau Toba yang berada di Pulau Sumatera itu ya ditanami kaliandra. Yakin aku kaliandra ini nggak sampai 1 tahun udah berbunga. Oke. Nggak sampai 1 tahun. Sekitar 8 sampai 10 bulan dia sudah berbunga. Jadi kalau berbunga 8 sampai 10 bulan udah ada bunga, tinggal kita buatkan di situ kotak lebah. Lebahnya datang sendiri dan dikonsumsi, sudah ada makanannya. Sudah ada langsung ya, alam Iya. menyediakan langsung ya. Iya, alam menyediakan langsung. Karena madu kaliandra itu secara nasional masih termahal, Bu. Oh ya? Iya, kalau murni dia dari kaliandra memang rasa warnanya bagus, manisnya sangat luar biasa, aromanya mantap. Iya, semua sangat suka. Banyak orang artinya yang nggak suka aroma dan rasa Iya. madu ini. Bener. Tapi kok aku rasa kalau kaliandra memang Benar. pasti orang semua suka karena sering juga kita dapati madu kaliandra
karena di tempat kita juga sudah ada Kaliandra. Kalau dominan Kaliandranya memang rasa madunya Benar. sangat beda. Saya setuju Iya. dengan Abang bilang tadi karena saya sendiri memang orangnya tidak terlalu suka dengan madu, tapi ketika saya coba ini, waduh, emang bener enak. Saya suka. Nah, Amang, apa harapan Amang untuk perlebahan di Kabupaten Samosir dan untuk Ilmi sendiri apa harapannya? Harapan kita bagaimana perlebahan di Samosir itu bisa sukses dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Wah. Kenapa saya berpikir ke situ? Madu yang ada di Samosir belum ada sebenarnya letak di mana-mana pun ini madu Samosir tidak. Kenapa? Saya sering berkunjung ke daerah ke apotik yang ada di sana. Memang madunya murni juga, karena saya tengok itu karya daripada kawan-kawan kita lembaga ilmiah yang ada di Riau dan di Jambi. Jadi masih Riau dan Jambi madu menguasai Samosir. Jadi artinya konsepnya bagaimana supaya Samosir itu bisa tuan rumah di negeri sendiri dengan madu. Karena madu adalah amal alam. Jadi ketika ini kita terapkan kepada pemuda kita, maka pemuda itu akan cinta sendiri dengan alam, karena alam itu sudah beramal kepada kehidupan sehari-hari. Jadi memang ya harapan saya juga kepada pemerintah, pemerintah itu maunya didukung kami yang ingin menciptakan bagaimana supaya sukses perlebahan di Samosir. Itu harapan kami. Dan tujuannya bagaimana supaya alam Samosir itu tetap juga lestari. Karena Danau Toba ini kita banggakan, ini yang sangat-sangat kita banggakan. Ketika alam yang ada di Samosir itu hancur, Danau Toba kita itu juga yakin saya akan hancur. Karena seperti di dalam Pulau Samosir itu banyak sungai sebenarnya yang dari atas sana turun ke Danau Toba. Jadi ketika pinggiran sungai itu tidak tertanami kayu-kayuan, berarti itu akan terjadi penggerusan di sana, erosi. Jadi longsor di atas sana, tanah longsor itu tadi pasti akan dibawa ke Danau Toba. Danau Toba itu akan selalu menyempit dan menjadi permasalahan bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Danau Toba, karena saling mengklaim ini milik kami gitu. Jadi memang dampaknya cukup luas sebenarnya. Peternak lebah ini tanpa disadari sebenarnya kita sudah berbuat yang baik kepada orang lain ketika kita melestarikan alam itu. Tapi orang lain juga tidak disadarinya itu. Jadi kalau sudah saling menyadari, berarti semua nanti akan berkonsep alam itu penting dilestarikan. Maka alam akan beramal. Amalnya alam itu manis itu. Inilah seperti madu kita ini, amalnya alam. Kalau nggak alam itu bagus di sana, madu ini pasti nggak dapat. Iya benar. Itu filosofinya yang itu filosofinya. Nah, untuk Ilmi sendiri gimana? Ya, untuk Ilmi sebagai ketua ya, Amang sebagai ketua ya. Iya, saya sebagai ketua. Tapi saya ini masih posisi jalan di tempat. Ya, kemungkinan mudah-mudahan ke depan semakin bisa jalan. Sudah ada memang beberapa daerah yang kita edukasi, seperti ada di Kecamatan Runggu, Desa Silimalombu. Mereka sudah beternak. Tahun lalu ada masuk ke sana sekitar 40 kotak lebah. Mudah-mudahan sukses, karena banyak kerepotan, belum pernah bisa mengunjungi ke sana. Iya. Jadi Desa Tanjungan juga sudah pernah kita buat
pertemuan-pertemuan di sana. Dan mereka mungkin sudah mulai menanam untuk pakan lebah. Baru ada lagi kelompok tani hutan yang ada di Parmonangan, di Ronggur Utara, yang nama kelompok hutan Raptamajaya. Sudah juga kita edukasi dan mungkin mereka tertarik. Yang mudah-mudahan mereka juga sudah memulai. Jadi konsepnya peternakan lebah sebenarnya bukan hanya memikirkan ekonomi kita. Jadi kita pahlawan bagi kita pahlawan bagi orang lain dan bagi dunia. Dan bagi lingkungan. Iya, dan bagi lingkungan. Karena kita melestarikan alam, berarti paru-paru dunia itu akan sehat. Gitu. Wah, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak, Amang. Terima kasih, Nang. Semoga sukses dengan Amin. lebahnya, dengan madunya, dan dengan ilmunya. Amin. Oke, guys, itulah bincang-bincang kami dengan Amang Raja Tambah, salah satu petani lebah yang ada di Kabupaten Samosir. Nantikan bisikan hati selanjutnya bersama saya di episode ketiga. Terima kasih, dadah.